Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi washabihil kiram, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan hidup setelah adanya kematian dan menciptakan mati setelah adanya kehidupan, di mana Islam saat ini memahami hal tersebut, bahwa Allah menciptakan hal tersebut karena tidak ada makhluk yang kekal di muka bumi ini. Allah yang menciptakan langit di atas kita, menciptakan bumi ini sebagai hamparan, dan Allah menciptakan kehidupan setelah ada kematian, dan menciptakan kematian setelah ada kehidupan. Itulah lika-liku kehidupan ini, dan Allah menciptakan segalanya karena Allah memperlihatkan bagaimana sesungguhnya dialah sang pencipta, sang khalik yang harusnya kita sembah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam di antara dikisahkan daripada kisah para sahabat-sahabat, mereka banyak yang telah meninggalkan kita, meninggalkan bumi ini, meninggalkan Islam, dan tidak lagi bersama dengan Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah, mendirikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diakibatkan karena satu kesalahan, yaitu munafik. Karena ada di antara kaum muslimin pada saat itu orang-orang munafik, mereka hatinya lebih buruk daripada binatang. Mereka berpakaian sama dengan kita, mereka bersongkok, mereka bersurban, mereka berpakaian gamis, atau berpakaian ustadz, atau berpakaian yang resmi, atau berpakaian yang muslim, atau berpakaian yang menciri-cirikan dia adalah seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati. Ternyata walhasil apa yang terjadi? Dia bermain tangan di balik semua itu. Dia adalah orang-orang munafik. Mereka inilah yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, yang mana hatinya mereka terkunci, telinganya tertutup, matanya mereka tertutup semua, dan semua Allah tutup dari segalanya, dari segala kebaikan. Yakadul barku yakhtafu absarahum, dan mereka itu hampir saja tersambar oleh petir. Mereka mengatakan dirinya bahwa mereka itu adalah beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya tertawa-tawa. Mereka hanya mengatakan bahwa sesungguhnya kami tidak beriman. Memang kami berkumpul dengan mereka agar mereka tidak tahu bahwa kita ini adalah orang-orang pengkhianat, orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Insyaallah pada perjumpaan kita kali ini, gampang sekali untuk kita mencari siapa mereka, siapa di antara kita ini orang-orang munafik. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang disebutkan bahwasanya orang-orang munafik ada ciri-cirinya. Pada perjumpaan hari ini kita akan menjelaskan siapa mereka orang-orang munafik. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, inna sholat salati alal munafikin sholatin wa salat al-fajar. Yaitu sesungguhnya orang-orang munafik itu sangat sulit mengerjakan sholat subuhnya, sholat isanya, dan sholat subuhnya. Jadi gampang sekali, mudah sekali untuk kita mencari siapa di antara kita orang-orang munafik ini. Mudah sekali mencari, mendeteksi siapa yang mereka ini, yang mengatakan bahwa dirinya adalah Islam, yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman kepada Allah, yang mengatakan bahwa dia sering puasa, dia berzakat, dia haji, dia bahkan mengerjakan umrah setiap tahunnya. Padahal mereka itu adalah barisan-barisan orang-orang munafik. Munafik ini sangat berbahaya, coy. Saking berbahayanya, Rasulullah SAW menyampaikan ciri-ciri orang munafik itu dalam sabdanya, bahwa sesungguhnya orang munafik itu sangat sulit mengerjakan sholat isya dan sholat subuhnya. Karena di antara kita tidak tahu, karena warna mereka sama dengan warna kita, karena sifat mereka sama dengan sifat kita. Ketika kita melihat dari depan, mereka sama dengan kita, berpakaiannya sama dengan kita, wujudnya sama dengan kita, tapi kita tidak tahu bagaimana kemunafikan di dalam hatinya. Mereka yang mengkhianati saudaranya sendiri, mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak memikirkan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya merasakan yang namanya kesiksaan, kesengsaraan, sedangkan mereka hanya tertawa-tawa melihat kita. Di dalam hatinya mereka hanya tersenyum dan mengatakan, kau, saya, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Itu kesengsaraanmu, kesusahanmu, karena kau tidak mau mendengarkan. Padahal sesungguhnya hal ini adalah hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Mereka meninggalkan barisan yang sesungguhnya Rasulullah sudah sampaikan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mendeteksinya sangat mudah. Di sekitar kita mana orang-orang munafik? Mereka yang lantang berbicara, mengatakan, ini wajib, ini sunnah, ini bagus kita kerjakan. Akan tetapi mereka selalu melupakan di mana kita bisa melihat mereka. Mana yang betul-betul beriman, mana yang mereka beriman hanya sekedar menampakkan dirinya di wajah kita, menampakkan dirinya di mata kita bahwa mereka adalah orang beriman, tapi sesungguhnya mereka munafik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya mereka itulah yang susah menjalankan sholat isya dan sholat subuhnya. Mudah-mudahan di antara kita sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jika engkau mencari pemuda yang betul-betul menjaga keimanannya, betul-betul menjaga dua tempatnya, yaitu dia tetap meramaikan masjid di saat waktu isyanya, dan dia tetap meramaikan masjid di saat waktu subuhnya. Karena dua tempat ini sangat sulit dikerjakan oleh mereka orang-orang munafik. Carikan anak-anak tas semua yang seperti ini. Jangan makin mudah tergombal, apalagi cewek-cewek kids zaman now. Sedikit digombal, sayang, kaulah yang terindah di hatiku, tak ada yang lain selain dirimu. Jangan mau percaya itu. Sekarang laki-laki banyak pembohong, tapi laki-laki yang pemirsa menonton ini mudah-mudahan tidak seperti itu, insya Allah. Jadi carilah yang mereka yang mengerjakan, senantiasa menjaga sholat isyanya di masjid dan senantiasa menjaga sholat subuhnya di masjid. Insya Allah dialah yang bertanggung jawab itu. Sholat saja dijaga, apalagi menjaga diri kalian. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun senyumnya hanya sedikit diakibatkan karena tersinggungnya juga sedikit, semoga ada perubahan di dalam diri. Karena kapan lagi kita akan berubah kalau bukan diri ini yang mengatakan senantiasa bahwa saya harus berubah hari ini? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Olehnya itu, mari rubah saat ini diri kita. Sangat kita bersyukur ketika kita melihat anak-anak kita yang senantiasa menjaga sholatnya. Karena tidak ada yang paling baik di muka bumi ini, tidak ada yang kita tinggalkan di muka bumi ini kecuali waladun solihah, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga doa-doa kita senantiasa dijawab oleh Allah. Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.